Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syafaat secara bahasa artinya menggenapkan yang ganjil. Adapun dalam syariat bermakna menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan syafaat atau menolak bahaya. Syafaat pada hari kiamat terjadi menjadi dua bagian, yang hak yang artinya benar dan yang batil. Syafaat yang hak akan terlaksana jika terpenuhi syarat-syarat tersebut. Orang yang beriman memberikan syafaat dimuliakan dengan syafaat seperti para nabi, para malaikat, orang yang mati syahid dan sebagainya. Orang yang akan melupakan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik ucapan maupun perbuatan. Syafaat dapat terlaksana setelah mendapat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni." Yang artinya tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Jika salah satu syafaatnya tidak terpenuhi, maka syafaat tersebut tidak akan terlaksana jika termasuk syafaat yang batil. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syafaat yang terjadi pada hari kiamat dapat ditinjau dari dua sisi antara lain. Syafaat yang ditinjau dari sisi pemberi syafaat. Syafaat ditinjau dari sisi pemberi syafaat dibagi menjadi dua. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa macam bagian diantaranya syafaat agung, syafaatul uzma, yang beliau berikan kepada umat manusia ketika menunggu pemberian keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keputusannya kepada mereka. Ini adalah syafaat terbesar dan merupakan kedudukan terhormat yang Allah janjikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang beliau berikan kepada sejumlah orang yang dari umatnya sehingga mereka dapat masuk surga tanpa melalui proses perhitungan yang artinya hisab amal. Mereka berjumlah 70.000 orang. Syafaat yang beliau berikan kepada orang-orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya, setiap mereka dapat masuk surga. Yang kedua, syafaat umum. Syafaat umum yaitu syafaat yang juga dimiliki oleh selain Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka adalah para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman dan sebagainya. Misalnya orang yang mati syahid diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70.000 orang, 70 orang dari keluarganya. Dan syafaat ditinjau dari sisi terjadinya. Syafaat ditinjau dari sisi terjadinya dibagi menjadi dua, yaitu syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dengan hal ini adalah syafaat untuk orang-orang musyrik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagai dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Allah Subhanahu wa taala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala,
fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Yang artinya, maka bagi mereka tidak berguna lagi syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan untuk orang-orang yang bertauhid seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu anna bi syafaatil yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah la halimin qalbi au nafsi. Yang artinya, orang yang paling berbahagia dengan syafaat aku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, secara tulus ikhlas dari hatinya atas dari riwayatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.